got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan Bapak Anco SSI MPD dan teman-teman saya semuanya yang sedang menonton video ini dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Riman dengan NPM 202114500096 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Indah Prasta PGRI, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu evaluasi pendidikan. Kita lanjut ke slide pertama. Di slide pertama kita menemukan pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses untuk menilai pencapaian siswa dalam pembelajaran serta menilai efektivitas proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes standar, penelitian keberhasilan program, dan lain-lain. Yang kedua, kita ada prinsip evaluasi pendidikan. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan adalah yang pertama, komprehensif. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada kontinu. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat melihat perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu kooperatif. Evaluasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti guru, mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, orang tua, dan petugas administrasi atau TU. Yang selanjutnya ada objektif. Evaluasi dilakukan secara objektif agar mendapatkan hasil yang baik. Yang selanjutnya yaitu praktis. Evaluasi dilakukan dengan alat yang mudah diaplikasikan, dipahami, dan dimengerti oleh peserta didik. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah adil. Evaluasi dilakukan secara mandiri, adil, objektif untuk semua siswa. Oke, selanjutnya kita ke standar kompetensi satuan pendidikan. Sebelum kita masuk ke standar kompetensi satuan pendidikan, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan dibunyikan loncengnya agar kita terus update video yang lain yang pasti mengedukasi kalian. Baik, kita lanjut ke SKSP. Standar kompetensi satuan pendidikan adalah pedoman yang digunakan di Indonesia untuk menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan, baik itu sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. SKSP ini bertujuan untuk memastikan bahwa sikap setiap lembaga pendidikan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya ada berbagai macam aspek yang biasanya menjadi fokus dalam satuan SKSP ini ya, meliputi kurikulum, sumber daya manusia, fasilitas dan prasarana, manajemen pendidikan, dan penilaian dan evaluasi yang terakhir. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum itu menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua, SDM, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik serta ketenaga pendidikan. Yang ketiga adalah fasilitas dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada manajemen pendidikan, yaitu pengelolaan dan administrasi yang efektif dalam satuan pendidikan. Yang kelima adalah penilaian dan evaluasi, sistem penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Baik, selanjutnya kita ke teknik pembuatan soal. Teknik pembuatan soal yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal seperti di situ ada indikator soal. Indikator soal itu harus sesuai dengan indikator yang ada dalam kisi-kisi. Indikator soal itu tolak ukur pencapaian kompetensi dasar yang dapat dilakukan atau dibuktikan melalui perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada rumusan soal. Dan yang ketiga ada pilihan jawaban. Yang keempat ada jawaban benar. Yang kelima ada
bahasanya. Nah, soal tuh harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Jadi nggak boleh pakai bahasa yang asal-asalan atau bahasa gaul. Nah, yang selanjutnya ada gambar, grafik, tabel, diagram, atau lain-lain yang berbentuk seperti gambar. Jadi, ini terdapat pada soal yang harus jelas dan berfungsi atau yang dapat dipahami oleh seluruh pihak, entah itu pembuat soal ataupun yang penjawab soalnya. Nah, yang selanjutnya ada pedoman. Ada pedoman ya, susunlah pedoman penyekoran segera setelah soal selesai dirumuskan. Jadi untuk guru-guru tuh harus segera mencocokkan soal, jangan sampai di nanti karena sifatnya pembuatan soal itu harus diburu-buru karena masuk nilai. Nah, untuk petunjuk pengerjaan soal yang terakhir, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kita sampai di akhir, yaitu kesimpulan. Evaluasi pendidikan merupakan proses untuk mendapatkan dan menganalisis data untuk mengetahui perkembangan perilaku siswa selama masa akademik. Evaluasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menilai dan mengetahui apakah suatu pembelajaran berhasil atau tidak. Evaluasi pendidikan penting dilakukan karena dapat membantu tenaga pendidik untuk mengetahui efektivitas sistem pembelajaran yang ditetapkan. Evaluasi juga dapat membantu untuk menentukan apakah program layak diteruskan, direvisi, atau dihentikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sudah sampai sejauh ini memperhatikannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, penulisan, pengucapan, atau yang lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.